Hayo ngaku, siapa di antara kalian yang masih ingat benda ini? Anak zaman sekarang mungkin cuma tahu benda ini sebagai logo tombol save di Microsoft Word. Tapi di masanya, benda plastik kaku ini adalah pahlawan yang menyelamatkan tugas sekolah kita semua, meskipun kapasitasnya tidak sampai 2 megabit. Dari kertas berlubang hingga teknologi cloud, inilah kisah perjalanan panjang memori digital manusia. Sejak awal peradaban, manusia selalu mencari cara untuk merekam jejak mereka. Kita memulainya dengan memahat dinding gua, menulis di atas batu peninggalan prasasti, hingga mencetak miliaran buku. Namun, ketika dunia memasuki era digital, cara kita menyimpan memori berubah total. Hari ini, dalam 1 detik, miliaran foto, video, dan pesan teks meluncur di internet, lalu tersimpan rapi tanpa kita sadari. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa sampai di titik ini? Bagaimana sebuah teknologi yang dulunya berukuran sebesar rumah, kini bisa mengecil hingga tidak kasat mata dan melayang di atas awan? Bersiaplah, karena dalam belasan menit ke depan, kita akan menjelajahi mesin waktu teknologi, melihat saga evolusi penyimpanan data manusia dari masa ke masa. Kita mulai perjalanan kita di tahun 1950-an. Komputer saat itu belum memiliki layar monitor canggih atau sistem operasi grafis. Jadi, bagaimana cara mereka menyimpan instruksi? Jawabannya adalah punch card atau kartu berlubang. Konsepnya sangat mekanis. Selembar kartu kertas tebal dilubangi dengan pola tertentu menggunakan mesin khusus. Ketika kartu dimasukkan ke komputer, sensor akan mendeteksi. Jika ada lubang artinya kode 1. Jika tidak ada lubang artinya kode 0. Format ini sangat lambat, rapuh, dan jika Anda tidak sengaja menjatuhkan sekotak kartu kertas ini hingga urutannya berantakan, maka kerja keras Anda berbulan-bulan akan langsung musnah. Menyusul setelah itu, lahirlah pita magnetik pada tahun 1951. Ini adalah lompatan besar. Satu gulungan pita magnetik bisa menggantikan puluhan ribu kartu kertas. Cara kerjanya mirip dengan kaset pita lagu yang mungkin pernah Anda miliki di tahun 90-an. Komputer membaca data secara linear, artinya, jika data yang Anda cari ada di ujung pita, Anda harus menunggu mesin menggulung pitanya dari awal sampai akhir. Sangat memakan waktu, namun sangat murah untuk menyimpan arsip data dalam skala besar. Tahun 1956 adalah momen sakral yang mengubah sejarah teknologi selamanya. IBM meluncurkan RAMAC 305, komputer pertama di dunia yang menggunakan hard disk drive. Coba bayangkan bentuknya fisik alat ini. Ukurannya sebesar 2 lemari es besar, beratnya lebih dari 1 ton, dan di dalamnya terdapat 50 piringan logam raksasa yang berputar. Kapasitas totalnya hanya 5 megabyte. Hari ini, kapasitas itu bahkan tidak cukup untuk menyimpan 2 buah foto dari kamera smartphone Anda. Perusahaan zaman dulu harus menyewa alat ini dengan biaya ribuan dolar per bulan hanya untuk menyimpan data akuntansi dasar. Disinilah prinsip kerja magnetik piringan berputar dimulai. Komputer menggunakan komponen bernama head baca tulis yang melayang tipis di atas piringan besi oksida yang berputar sangat cepat. Head ini mengubah kutub magnet pada piringan untuk menulis data biner. Teknologi piringan berputar inilah yang menjadi standar utama penyimpanan dunia selama lebih dari setengah abad ke depan. Memasuki era 1980-an hingga 1990-an, komputer mulai masuk ke dalam rumah-rumah pribadi.
Manusia membutuhkan alat untuk membawa data mereka dari satu tempat ke tempat lain. Lahirlah era floppy disk atau yang kita kenal dengan sebutan disket. Kita memulainya dari disket 8 inci yang sangat lentur, mengecil ke ukuran 5,25 inci, hingga akhirnya mencapai format paling populer. Disket plastik kaku berukuran 3,5 inci dengan kapasitas ikonik 1,44 megabit. Remaja era 90-an menggunakan disket ini untuk menyimpan dokumen teks, tugas sekolah, atau game-game legendaris dengan grafis sederhana. Jika Anda melihat ikon tombol Save di aplikasi Microsoft Word hari ini, logo itu diambil dari bentuk fisik disket 3,5 inci ini. Di era ini pula, industri hiburan memicu lahirnya optical disc seperti CD-ROM 650 megabit dan kemudian DVD 4,7 gigabit. Berbeda dengan disket yang menggunakan magnet, CD dan DVD bekerja menggunakan teknologi laser optik. Sinar laser akan menembak permukaan cakram plastik, membaca cekungan tak kasat mata di atasnya sebagai data. Untuk pertama kalinya, manusia bisa menyimpan video berdurasi panjang dan audio berkualitas tinggi di dalam satu kepingan ringan. Memasuki milenium baru tahun 2000-an, dunia teknologi menyadari satu masalah besar. Komponen mekanis yang bergerak adalah musuh utama kecepatan. Hard disk konvensional mudah rusak jika terguncang, memakan banyak daya, dan kecepatannya memiliki batas maksimal yang sulit ditembus. Solusinya datang dalam bentuk flash memory. Lahirlah USB flash drive atau flash disk, disusul oleh kartu micro SD. Tiba-tiba, kapasitas berganti dari hitungan megabit menjadi gigabit, termuat dalam benda yang bisa kita gantung di gantungan kunci rumah. Evolusi ini mencapai puncaknya saat industri komputer massal mulai beralih dari hard disk drive ke solid state drive, SSD. SSD tidak memiliki piringan, tidak memiliki motor, dan tidak memiliki komponen yang bergerak. SSD bekerja menggunakan jutaan transistor mikro di dalam chip sirkuit elektronik untuk menahan arus listrik. Hasilnya, kecepatan baca tulis data melonjak ratusan kali lipat. Komputer yang dulunya membutuhkan waktu beberapa menit untuk menyala, kini bisa masuk ke dalam sistem operasi hanya dalam hitungan detik. Ini adalah era di mana komponen mekanis mulai mati, digantikan oleh kecepatan murni elektronik. Kini kita berada di masa sekarang. Kita tidak lagi bingung kekurangan ruang di dalam perangkat kita, karena kita telah memasuki era cloud storage atau penyimpanan awan. Konsep awan sebenarnya adalah sebuah metafora. Data Anda tidak benar-benar terbang di langit. Ketika Anda menyimpan foto di Google Drive, iCloud, atau Dropbox, data tersebut dikirim melalui jaringan internet kabel bawah laut ke pusat data center raksasa milik perusahaan teknologi di berbagai belahan dunia. Tempat ini adalah benteng digital modern, berisi jutaan hard disk khusus dan SSD berskala industri yang bekerja tanpa henti selama 24 jam sehari. Keuntungannya luar biasa. Anda bisa mengakses data Anda dari perangkat apa saja, di mana saja, kapan saja, selama terhubung ke internet. Anda tidak perlu takut kehilangan data jika smartphone Anda tercebur ke dalam air atau laptop Anda hilang dicuri. Data Anda aman tersimpan di belahan bumi lain, terduplikasi di beberapa server sekaligus sebagai cadangan jika terjadi bencana alam. Lalu, kemana lagi kita akan melangkah setelah ini? Kapasitas silikon dan chip elektronik yang kita gunakan saat ini mulai menemui batas fisiknya.
Oleh karena itu, para ilmuwan kini sedang mengembangkan teknologi masa depan yang jauh lebih gila. Salah satunya adalah DNA data storage. Ya, ilmuwan berhasil menyandikan kode biner komputer ke dalam molekul DNA makhluk hidup. 1 gram DNA secara teoretis dapat menyimpan 215 juta gigabit data dan bertahan selama ribuan tahun. Ada juga glass storage atau penyimpanan kristal kuarsa, di mana laser super cepat menulis data 3D di dalam kaca yang tahan panas tinggi dan tidak akan rusak selama jutaan tahun. Dari kertas berlubang seberat beberapa gram, ke lemari besi seberat 1 ton, hingga molekul tak kasat mata. Evolusi penyimpanan data bukan hanya tentang mengecilkan ukuran fisik, melainkan tentang bagaimana manusia merawat sejarah, ilmu pengetahuan, dan memori peradaban mereka agar tidak hilang di telan waktu. Terima kasih telah menemani perjalanan panjang ini. Jika Anda menyukai konten sejarah teknologi seperti ini, berikan dukungan Anda dengan klik tombol like, share ke teman-teman Anda, dan pastikan Anda sudah subscribe agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Saya Ewina, sampai jumpa di video berikutnya.